saya Desri Kurnia SPDI, guru SMA Negeri 2 Sitiung dan juga sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 September 2024 akan melakukan sesi wawancara pra-observasi untuk tugas modul 2.3. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Pak Riki, guru biografi SMA Negeri 2 Sitiung, yang akan saya observasi nanti di kelas pembelajaran biografi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Riki? Alhamdulillah baik Pak Desi. Alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Sesuai dengan perencanaan kita sebelumnya, Bapak akan saya observasi besok ya, Besok tanggal 13 September. Jadi pada kesempatan kali ini sebelum observasi kita ingin berbincang-bincang dulu sedikit terkait dengan rencana Bapak terkait observasi besok ya. Kira-kira besok dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan, apa tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai? Besok rencana kan saya mengajar di kelas 12. Itu ada 3 jam pembelajaran. Materi yang akan kami bahas itu tujuan pembelajarannya tentang memahami tentang tata ruang dan dinamika dalam pembangunan wilayah, Ya, khususnya Indonesia. kita memahami tata ruang dan dalam dinamika pembangunan wilayah ya. Baik, dalam pembelajaran ini kira-kira area yang pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran nanti bagian apanya? Mungkin lebih fokus kepada pembelajaran diferensiasinya. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti nanti Bapak akan melakukan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan muridnya ya. Ya, Strateginya yang sudah Bapak persiapkan? itu saya nanti akan memperlihatkan video strategi penataan ruang, lalu saya akan melakukan pembagian untuk diskusi kelompok, dan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Berarti nanti selama pembelajaran Bapak akan lebih fokus dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi Ya. dengan memberikan kesempatan yang sama kepada murid dalam kelas melalui pembagian kelompok kecil ya, dengan diskusi di kelompok, kemudian para siswa itu terlibat aktif dalam kelompok berdiskusi, mengambil kesimpulannya kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nanti siswa atau murid yang sedang presentasi itu didengarkan oleh kelompok lain, kemudian ditanggapi kalau ada yang perlu ditanggapi ya. Baik, Pak Riki, itu sesuatu yang sangat baik yang sudah Bapak rencanakan. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak rencanakan itu bisa dijalankan di pelaksanaan observasi besok ya. Ya. Besok di kelas 12 pada mata pelajaran geografi. Baik, kira-kira Pak Riki dalam perbincangan kita sebentar ini, apa kira-kira yang sudah Bapak dapatkan gitu? Mungkin dari sini saya bermanfaat lebih bisa mempersiapkan betul apa yang akan saya lakukan di pembelajaran sebelum saya memasuki ruang kelas ini. Ya. Nanti Bapak dengan diskusi dengan saya berbincang-bincang sebentar ini, Bapak sudah mulai merencanakan juga ya apa yang akan Bapak lakukan, sembari mungkin mengingatkan ya, sambil mengingatkan berarti besok ini yang akan saya buat. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini semakin menambah motivasi untuk lebih mengakomodir semua keinginan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid kita dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Riki sudah berkenan berbincang dengan saya. Mudah-mudahan pembelajarannya nanti berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian anak-anak kita nanti mendapatkan pemahaman yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran Pak Riki. Itu saja Pak Riki, terima kasih. Mudah-mudahan besok observasinya berjalan lancar dan nanti sesudah selesai observasi kita berbincang lagi ya. Oke. Saya tidak sabar untuk menunggu pembelajaran yang Bapak lakukan dan saya yang mengobservasinya. Mudah-mudahan nanti menjadi pembelajaran bagi Pak Riki, bagi saya juga sebagai seorang guru untuk diambil hal
hal-hal positif dari pembelajaran keterampilan. Baik, terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti bagaimana? Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak,
Nanti ada yang belum baik gimana? Ya, mungkin Gimana rasanya tadi terkait pembelajaran setelah kita selesai? alhamdulillah jalan yang lancar ya. Lalu kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Cuman tadi masih belum maksimal dalam, seharusnya kan saya niatnya mau ngasih video pas pertengahan presentasi itu kan. Ya. Tapi karena keadaan kan jadi terlupakan untuk memberikan itu tadi. Tidak keenakan menyampaikan secara penjelasan kita aja ya. Mungkin itu aja. Kalau di kelas anak-anak bisa aktif semuanya dengan metode pembelajaran yang seperti itu. Jadi berarti dalam kegiatan pembelajaran tadi Riki merasa kurang cekatan dalam membagi waktunya ya, Iya. sehingga tidak tertampilkan apa yang seharusnya ditampilkan ya. Iya, betul. Jadi selama ini biasanya kalau dalam pembelajaran, di dalam perencanaan pembelajaran, apakah itu dicantumkan atau gimana? Ya. Itu kan? Ya biasanya kan dicantumkan itu, soalnya kan kita inginkan setiap pembelajaran itu ada berbasis IT-nya kan. Jadi saya memasukkan video atau gambar atau semacam link untuk dilihat atau ditonton oleh anak kan. Jadi supaya segar membangun pikirannya itu. Tapi tadi yang tidak tersampaikan mungkin itu. Ya, jadi mungkin ada sedikit juga berpengaruh ya terhadap seperti yang Mbak sampaikan tadi, keceriaan anak-anak dari mana ya. Iya, kenapa anak kan 3 jam pembelajaran tadi itu udah nampak agak bosannya, agak jenuh ya, agak jenuh. Jadi selama ini biasanya kalau pakai video mereka lebih semangat ya. Ada suatu explication-nya kan. Selain itu gimana? Apakah masih ada rasanya tadi atau yang masih ditingkatkan? Ya mungkin apa keaktifan anak ini kan di awal-awal tadi kan Bapak nampak ketika forumnya disuruh menyampaikan pertanyaan tidak ada yang mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok penyaji. Akhirnya saya berikan tantangan forum itu yang diberikan pertanyaan dari kelompok penyaji, apakah dia menyimak dengan presentasi dari kelompok penyaji tadi atau tidak kan. Akhirnya di kelompok yang seterusnya dia kan 3 kelompok yang kedua dan kelompok ketiga tampil, akhirnya banyak pertanyaan yang muncul seperti itu yang diberikan tanggung jawab. Berarti mereka harus ada pancingan dulu. Iya, ada pancingan dulu. Kalau tidak diingat-ingatkan gitu jadi tidak tidak berjalan efektif jadi ya. Ya. Kalau untuk untuk proses saya lihat tadi untuk proses pembelajarannya sudah lumayan baik, tapi menurut Bapak itu yang masih perlu ditingkatkan terkait dengan keaktifan anak-anak kita. Kalau untuk diskusi mungkin dia mengawalinya itu agak susah ya. Nah, ke depan kira-kira apa trik Pak Riki agar anak-anak ini bisa lebih dia dulu yang mengeluarkan ide-idenya ya, tidak baik. Jadi tadi kan kata Pak Riki dalam kegiatan pembelajaran anak-anak kita masih belum muncul keinginan sendiri dari dia yang untuk melakukan diskusi itu, jadi harus ada pemancingnya dulu. Kira-kira apa trik Pak Riki untuk mengatasi hal ini sehingga anak-anak di kedepannya mereka lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama dalam berdiskusi kelompok gitu. Oke. Jadi pas sudah selesai diskusi kelompok, ketiga kelompok itu saya berikan pengarahan tentang tanggung jawabnya masing-masing. Dan kelompok itu kan ada moderator, presenter, dan notulen. Jadi mereka kayaknya belum paham dengan apa itu moderator, presenter, notulen. Jadi saya jelaskan tadi apa tanggung jawabnya. Mudah-mudahan dengan dan teknik penjelasan seperti itu mereka kalau diskusi dengan wakil saya sendiri dan wakil lain sudah tahu porsinya harus bagaimana ketika diskusi. Jadi paham dengan job desk-nya masing-masing. Di samping itu mungkin ada lagi trik lainnya. Mungkin yang lebih paham nanti saya minta saran dari guru yang lainnya. Saran dulu ya. Iya. Untuk guru lain. Terus untuk melakukan komitmen ini, apakah komitmen tadi kan sudah disampaikan tupoksi masing-masing dalam kelompok ya? Iya. Apakah nanti dalam pelaksanaannya hanya sekali disampaikan atau akan disampaikan berulang kali?
mungkin yang penekanan yang seperti tadi itu cukup sekali itu aja. Besok tinggal mengingatkan aja lagi. Mengingatkan lagi ya. Alhamdulillah tadi hampir semua mudah-mudahan mendengarkan apa yang diucapkan. Jadi selain itu sebagai komitmen kita namanya upaya mengaktifkan siswa dalam berdiskusi itu, apakah Bapak punya trik atau orang yang bisa dipercaya yang bisa membantu Bapak dalam hal ini sehingga kegiatan untuk mengaktifkan siswa dalam diskusi itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Apakah ada orang yang bisa Bapak percaya untuk menambah wawasannya terkait itu gitu. Oke. Namanya. Terkait tentang dia kan fokus saya lebih identik kan menambah wawasan itu kenapa? Jadi dari 3 kelompok itu ada 1 kelompok saya pegang untuk bisa menjelaskan lebih tentang materi yang saya anggap ini yang di materi ini bisa menambah wawasan mereka. Jadi pas lagi yang kelompok itu ya ada ketua kelasnya di sana. Jadi dia cukup aktif dan cukup punya wawasan lebih lah ketimbang teman-temannya. Jadi bisa lah untuk membangkitkan semangat dan pola pikir teman-temannya. Kalau saya inginkan sendiri kan anak-anak ini kan kalau diberikan dia mengajukan pertanyaan, jawabnya pasti lihat buku. Belum tentu yang ditanya itu sesuai keinginan si penanya kan. Terus saya bilang nggak usah menjawab sesuai dengan buku itu sebagai acuan aja, jawab aja sesuai nalar dan pemahamannya. Jadi ketika penanya itu bertanya, mereka akan puas dengan jawaban kata-kata Anda sendiri. Gitu. Bukan hanya textbook. Iya, bukannya textbook. Kalau textbook itu bosan jadinya kan. Padahal jawabannya sudah ada juga di buku gitu. Berarti dengan untuk komitmen pelaksanaan tadi itu Bapak akan menjadikan satu kelompok itu sebagai model ya. Iya, sebagai model. Sehingga kelompok lain bisa mencontoh kepada yang model tadi. Ya. Baik Pak Riki, mudah-mudahan ke depan pembelajaran yang dilakukan di kelas dalam pembelajaran mata pelajaran geografi ya, lebih aktif lagi siswa-siswinya sebenarnya berperan aktif dalam kegiatan di kelas, dalam pembelajarannya, terutama dalam diskusi kelompoknya, sehingga tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang berperan, tapi semua dalam kelas itu mengambil perannya masing-masing. Ya, terima kasih Pak Riki atas kesempatannya berbagi dengan saya. Mudah-mudahan masalah yang Riki hadapi semoga bisa Pak Riki sendiri yang mencari solusinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.